Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Manchester City akhirnya mampu mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0, sekaligus memenangkan gelar UCL pertama bagi klub. Nggak tanggung-tanggung, Pep Guardiola juga menjadikan Manchester City sebagai tim elit kelima yang mampu mencetak treble setelah MU, Barcelona, Inter, dan Bayern. Sempat buntu di babak pertama lantaran organisasi bertahan Inter yang rapat menutup akses atau jalur umpan ke tengah, membuat Man City sulit untuk membawa bola ke kotak penalti Inter lewat tengah. Jika bola dialirkan ke sayap pun, wingback Inter akan melakukan press agresif guna merebut bola dan melancarkan counter attack. Hingga menit ke-20, justru Inter yang lebih banyak menciptakan peluang lewat 3 tembakan berbanding 1. Namun, di babak kedua justru City yang mampu mencetak gol satu-satunya melalui sepakan bola muntah dari Rodrigo, memanfaatkan pertahanan Inter yang tertarik ke Bernardo Silva. Nah, penasaran dengan detail jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Man City turun dengan formasi 3-2-4-1-nya tanpa Walker yang sempat absen latihan karena cedera ringan. Stones dan Rodri di posisi gelandang menopang 5 pemain yang berposisi lebih menyerang: Gundo, De Bruyne, Grealish, Bernardo, serta Haaland. Sementara Inter turun dengan formasi pakemnya 3-5-2 yang akan berubah menjadi 5 back saat bertahan. Zico dan Lautaro diplot sebagai duo striker yang juga aktif menutup serangan bersama 3 gelandang: Hakan, Barella, dan Brozovic. Di video preview sebelumnya, sempat Ruang Taktik singgung bahwa kompaknya block press Inter akan menyulitkan Man City untuk melakukan progresi terutama ke tengah. Benar saja, hal ini terjadi terutama pada awal laga. Gelandang Inter di tengah akan langsung melakukan pressing saat back City melepaskan umpan kepada gelandang yang berada di dalam area block press Inter ini. Hal ini lantaran Inter mengikat 4 gelandang Man City di tengah dan mempunyai 1 orang yang bebas guna melakukan press saat bola dialirkan ke tengah. Merespon hal ini, Pep sedikit melakukan perubahan struktur pada build up-nya. Jika biasanya City memulai build up dengan struktur 3-box-3 menggunakan John Stones yang berdiri sejajar di depan back, kali ini Pep menginstruksikan Stones untuk memposisikan dirinya lebih naik sejajar dengan Gundo dan Kevin De Bruyne, meninggalkan Rodri sendirian sebagai single pivot. Dengan ini, shape City terlihat menjadi 3-1-3-3. Awalnya, Inter merespon dengan melakukan mirroring membentuk shape yang sama dengan Man City, man-to-man marking. Bastoni dan Dumfries akan naik menutup Stones dan Kevin De Bruyne. 3 pemain sejajar ini, Kevin De Bruyne, Gundogan, dan Stones yang akan menjadi outlet progresi Man City. Gundo berada di belakang gelandang, De Bruyne dan Stones di area yang sedikit melebar untuk mengekspos ruang di samping 3 gelandang Inter. Karakteristik block press Inter adalah mereka selalu bergerak secara unit, sehingga City kerap memanfaatkannya untuk menarik ke satu sisi dengan sirkulasi sebelum melakukan progresi kepada De Bruyne ataupun Stones yang berdiri di samping block press yang bergeser. Positioning De Bruyne dan Stones yang melebar ini direspon Inzaghi dengan menginstruksikan 1 back Inter keluar dari posisinya, yaitu Bastoni atau Darmian. Memang pertahanan jadi ditinggal 1 back dan ada ruang yang terbuka. Namun, man marking yang cukup disiplin dari back-back Inter membuat Man City juga nggak mudah untuk mengekspos ruang tersebut. Variasi taktik Pep, Rodri yang diplot sebagai single pivot di tengah, selain sebagai penghubung dari lini pertama, ia juga berperan untuk menjadi decoy atau pengecoh gelandang Inter dengan pergerakan tanpa bolanya. Ia bisa bergerak untuk menarik Brozovic sebagai gelandang sentral Inter dan membuka akses umpan dari center back kepada Gundo di ruang antar lini. Banyak peluang Man City yang dihasilkan setelah berhasil mengekspos ruang antar lini ini. Di babak pertama ada peluang Haaland, dan di babak kedua ada peluang dari Phil Foden yang keduanya masih bisa digagalkan oleh Onana. Di 2 peluang itu, sebelumnya City berhasil melakukan progresi dengan pemain di ruang antar lini sebagai outletnya.
City buntu. Inter pun juga nggak banyak mengancam karena taktik defense counter dan switch play-nya juga bisa diredam City yang rest defense atau sisa pertahanannya cukup solid dengan formasi 3-2-4-1-nya. Dengan formasi ini, City masih memiliki 3 center back di belakang sebagai rest defense yang berjaga-jaga dari serangan balik. Man City kesulitan menembus pertahanan Inter melalui tengah. Mereka pun lebih banyak menyerang melalui sisi sayap ataupun half space dengan set play andalannya. Untuk membuka celah di backline, terlihat City menggunakan winger serta gelandang nomor 8-nya untuk menarik 2 back Inter keluar dan John Stones yang akan masuk untuk expose ruang. Selain itu, Man City juga melakukan rotasi posisi guna mengacaukan man marking yang dilakukan oleh pertahanan Inter. Terlihat di proses sebelum gol pertama ini, Stones dan Bernardo bertukar posisi. Bernardo masuk ke tengah dan Stones melebar. Melebarnya pemain bernomor punggung 5 ini juga untuk tetap menjaga struktur kelebaran City yang digunakan untuk merenggangkan pertahanan Inter. Gak lama setelahnya, City berhasil mencetak gol. Akanji bisa menggiring bola sampai ke depan karena 3 gelandang Inter yang masih berada di sisi kanan. Di depan kotak penalti, center bek kanan City ini bebas tanpa gangguan lepaskan terupas kepada Bernardo yang bergerak lari ke belakang lini. Di sini terlihat positioning Stones dan Bernardo yang bertukar posisi tadi. Juga gelandang Inter yang belum bergeser membuat Bastoni harus naik sehingga terbuka ruang bagi Bernardo untuk menerima terupas. Cutback pemain Portugal ini sebetulnya gagal. Namun pergerakannya bisa menarik blok pertahanan Inter turun lebih dalam, sehingga terbuka ruang di depan lini pertahanan Inter dan Rodri sangat bebas menyambar bola muntah. Terlihat di sini kecermatan dari Rodri yang memilih untuk melakukan pressing alih-alih menembak dengan keras. Setelah kebobolan, sebenarnya Inter bisa merespon dengan baik, memasukkan beberapa pemain untuk menyerang, meningkatkan intensitas serangan, dan mendapat beberapa big chance atau peluang dengan nilai XG yang tinggi. Seperti 2 peluang di Marco dan peluang Lukaku di akhir laga. Peluang-peluang Inter terutama di akhir laga ini sebetulnya bernilai tinggi. Jika saja decision atau pengambilan keputusan di kotak penalti baik, setidaknya Inter bisa memaksa City bermain di tambahan waktu. Secara umum, anak asuh Inzaghi ini cukup merepotkan dan tim seperti ini yang sulit dibongkar Man City, terutama pada babak pertama. Man City hanya mencatatkan 4 shot yang mana ini adalah jumlah shot terendahnya pada babak pertama di UCL musim ini. Pep mengutarakan sendiri bahwa timnya harus lebih banyak mengontrol. Terlihat ia juga menginstruksikan agar timnya rileks atau santai ketika pertandingan baru berjalan 25 menit. Baru di babak kedua, kontrol Man City terlihat lebih stabil dan mampu mencetak gol. Selamat atas treble-nya Man City.